Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya, agar kita bisa terus belajar bersama. Ingat ya, untuk selalu memakai masker saat kalian pergi keluar rumah, serta menjaga jarak dengan orang lain. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan ya, demi kesehatan kalian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mempelajari penggunaan this, that, this, dan those. Saya yakin teman-teman semua sudah pernah mendengarnya serta menggunakannya saat berbicara ataupun saat menulis sebuah kalimat. Contohnya, I like this. That is a book. This is a pen. Dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, kita langsung pelajari bersama-sama yuk. Dari beberapa sumber yang saya baca dan saya pelajari tentang this, that, this, dan those ini, dapat saya simpulkan bahwa this, that, this, dan those digunakan untuk menunjukkan noun dengan memakai parameter number atau jumlah dan distance atau jarak. Noun yang ditunjukkan dapat berupa benda, orang, ataupun suatu hal. Agar lebih jelasnya, kita akan membahasnya satu persatu ya Mbak ya. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang this. This digunakan untuk menunjukkan noun yang jumlahnya tunggal dan jaraknya dekat dengan kita. Yang dimaksud dekat dengan kita yaitu dekat dengan orang yang berbicara dan orang yang diajak berbicara. Seperti contoh, this is a book. This di sini untuk menunjukkan sebuah buku yang letaknya dekat dengan kita. Kemudian, this book is mine. This di sini juga berfungsi untuk menunjukkan sebuah buku milikku yang letaknya dekat dengan saya atau aku ya. Kemudian contoh yang ketiga, I like this. This di sini untuk menunjukkan
sebuah benda yang saya sukai dan dekat dengan saya. Kemudian yang kedua yaitu this. This digunakan untuk menunjukkan noun yang jumlahnya jamak atau lebih dari satu dan jaraknya dekat dengan kita. Contoh, these are your books. Di sini this berfungsi untuk menunjukkan beberapa buah bukumu yang letaknya dekat dengan kita. Kemudian these books are white. Buku itu berwarna putih. This di sini untuk menunjukkan beberapa buah buku yang berwarna putih yang letaknya dekat dengan kita. Kemudian contoh yang ketiga, you like these books. This di sini untuk menunjukkan beberapa buah buku yang kamu sukai dan letaknya dekat dengan kita. Terus yang ketiga yaitu that. That digunakan untuk menunjukkan noun yang jaraknya jauh dari kita dan jumlahnya tunggal. Seperti contoh, that is a bike. That untuk menunjukkan sebuah sepeda yang letaknya jauh dari kita. That is a bike. Itu sebuah sepeda, yang artinya sepeda itu agak jauh dari kita dan berjumlah satu atau tunggal. Kemudian contoh selanjutnya, that bike is black. Sepeda itu berwarna hitam. That di sini juga untuk menunjukkan sebuah sepeda yang berwarna hitam dan letaknya jauh dari kita. You like that bike. Kamu menyukai sepeda itu. Nah, that di sini untuk menunjukkan sebuah sepeda yang kamu sukai yang letaknya jauh dari kita. Kemudian yang keempat yaitu those. Those digunakan untuk menunjukkan noun yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak dan letaknya jauh dari kita. Seperti contoh, those are beautiful flowers. Itu bunga-bunga yang cantik. Those di sini untuk menunjukkan bunga-bunga atau beberapa buah bunga yang letaknya jauh dari kita. Those flowers are beautiful. Bunga-bunga itu cantik. Those di sini juga untuk menunjukkan beberapa buah bunga yang cantik yang letaknya jauh dari kita. I love those flowers.
Saya menyukai bunga-bunga itu. Ini berarti bunga-bunga itu letaknya jauh dari kita. Dalam bahasa Indonesia, this dan this ini berarti ini, sedangkan that dan those berarti itu. Selanjutnya, berdasarkan fungsi dan perannya dalam kalimat, this, that, those ini dibedakan lagi menjadi demonstratif pronoun dan demonstratif adjektif. Kita akan mempelajari bersama-sama perbedaan antara keduanya. Kita bahas dulu untuk yang pertama, yaitu demonstratif pronoun. Demonstratif pronoun yaitu kata ganti atau pronoun yang digunakan untuk menggantikan noun berdasarkan jumlah dan jaraknya. Kemudian, demonstratif pronoun ini dapat berdiri sendiri sebagai subjek ataupun sebagai objek dalam sebuah kalimat dan tidak perlu diikuti oleh noun yang digantikan. Seperti dalam contoh, this is a book. Ini sebuah buku. This di sini berfungsi untuk menunjukkan sebuah buku yang letaknya dekat dengan kita dan dia berfungsi sebagai subjek. Maka this di sini tidak diikuti oleh noun yang dia gantikan, yaitu buku, tetapi this di sini diikuti oleh to be, yaitu is. Contoh yang kedua, I like that. Aku menyukai itu. That di sini berfungsi untuk menunjukkan yang saya sukai dan berfungsi sebagai objek yang jumlahnya tunggal dan letaknya jauh dari kita. Kemudian contoh yang ketiga, these are beautiful flowers. Ini bunga-bunga yang cantik. This di sini berfungsi untuk menunjukkan dan menggantikan bunga-bunga yang cantik yang letaknya dekat dengan kita. Dan di sini berfungsi sebagai subjek. Kemudian yang kedua yaitu demonstratif adjektif. Demonstratif adjektif berperan untuk menerangkan atau memperjelas noun yang mengikutinya berdasarkan jumlah dan jarak. Sebagai demonstratif adjektif, this, that, this, dan those selalu diikuti oleh noun dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai subjek ataupun sebagai objek dalam sebuah kalimat.
Seperti contoh, this book is mine. Buku ini milikku. This di sini berfungsi untuk memperjelas sebuah buku ini milikku dan tidak berfungsi sebagai subjek. Kemudian contoh yang kedua, you like that house. Kamu menyukai rumah itu. That di sini untuk menjelaskan house yang letaknya jauh dari kita dan tidak berfungsi sebagai objek. Lalu these flowers are red. Bunga-bunga merah. Bunga-bunga ini merah. This di sini untuk memperjelas bunga-bunga berwarna merah yang jumlahnya jamak dan letaknya dekat dengan kita. Contoh yang keempat, artinya juga sama. Those flowers are beautiful. Bunga-bunga itu cantik. Those di sini untuk memperjelas bunga-bunga cantik yang letaknya jauh dari kita. Bagaimana teman-teman? Mudah dan simpel kan penggunaan this, that, this, dan those? Semoga apa yang tadi kita pelajari bersama bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa ya untuk terus rajin berlatih di rumah agar kalian semakin jago berbahasa Inggris. Cukup sekian dulu ya teman-teman. See you next time. Bye.